kelas 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, pagi ini kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ikutin gerakan kakak ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk beribadah. Kiranya Engkau mau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernah nggak waktu kalian diminta tolong sama mama papa, kakak adik, oma opa, kalian itu mengeluh, terus kalau lagi itu cemberut. Mama gak tahu nih, waktunya aku main juga ganggu-ganggu, minta tolong. Nah enggak, harusnya nggak boleh gitu ya. Kalian itu yang benar harusnya itu dengan senang hati mau menolong mereka semua. Karena Tuhan sudah mengutus kita ke dalam dunia untuk mau dengan senang hati menolong semua umat Tuhan, yaitu mama papa, kakak adik, oma opa, dan umat Tuhan yang lain. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ikutin gerakan kakak ya. Meski dihina serta dilanda duka,
Selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan sampai hari ini. Sebentar, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Tolong juga Kak Vanessa yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Adik-adik, masih ada yang ingat firman Tuhan minggu kemarin yang dibawakan oleh Katri? Ya, firman Tuhan minggu kemarin tentang Bapak Musa yang bercakap-cakap dengan Tuhan di Gunung Horeb. Apa isi percakapan itu? Ya, isi percakapan itu mengenai Tuhan yang mengutus Bapak Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kira-kira apakah Bapak Musa segera melakukan perintah dari Tuhan itu? Ya, ternyata Bapak Musa masih ragu adik-adik. Dia masih tidak yakin kalau Bapak Musa bisa melakukan perintah dari Tuhan. Lalu Bapak Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau nanti bangsa Israel tidak percaya dan tidak mau mendengarkan perkataanku? Mendengar hal itu, Tuhan segera memberikan tanda-tanda ke Bapak Musa. Tuhan berkata kepada Bapak Musa untuk melemparkan tongkat yang ia pegang ke tanah. Pada saat Bapak Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Melihat hal itu, Bapak Musa segera lari ketakutan. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Musa untuk memegang ekor ular itu. Seketika itu juga ekor ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Itu adalah tanda pertama yang diberikan Tuhan kepada Bapak Musa. Setelah itu Tuhan berkata kepada Bapak Musa untuk memasukkan tangannya ke bajunya dan dikeluarkan kembali. Pada saat tangan Bapak Musa dikeluarkan dari bajunya, tangannya Bapak Musa terkena kusta putih seperti salju. Lalu Tuhan berkata untuk memasukkan kembali ke tangannya ke dalam bajunya. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat tangannya dikeluarkan kembali, wah, sungguh ajaib. Tangan Bapak Musa kembali seperti semula. Itu adalah tanda kedua dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Bapak Musa, apabila bangsa Israel tidak percaya pada tanda yang pertama, mereka pasti akan percaya kepada tanda yang kedua. Apabila mereka tidak percaya juga pada tanda yang kedua, maka kamu buanglah air dari sungai Nil ke tanah yang kering. Apa yang terjadi adik-adik? Air itu berubah menjadi darah di tanah yang kering. Itu adalah tanda yang ketiga dari Tuhan untuk Bapak Musa. Lalu adik-adik, melihat ketiga tanda itu, apakah Bapak Musa percaya kepada Tuhan dan mau melakukan perintah dari Tuhan? Ya, ternyata Bapak Musa masih tidak percaya. Bapak Musa bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku kan tidak pandai bicara. Utuslah saja orang lain, jangan aku. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Musa, bukankah ada Harun? Harun itu pandai bicara. Dia yang akan berbicara kepada bangsa Israel. Akhirnya adik-adik, berkat tanda-tanda yang diberikan dari Tuhan, dan itu merupakan ada penyertaan Tuhan kepada Bapak Musa dan Harun, akhirnya Bapak Musa menjadi percaya dan dia mampu, dia mau menolong bangsa Israel
keluar dari Mesir. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kadangkala kita seperti Bapak Musa, kita tidak percaya, kita tidak yakin, kita masih ragu-ragu. Apabila kita mau melakukan kebaikan, kita masih ragu. Karena apa? Karena kita takut terhadap perkataan teman kita. Kita takut nanti dijelek-jelekan oleh teman kalau kita berbuat baik. Tapi kita harus ingat adik-adik, Tuhan bukan hanya menyuruh kita untuk melakukan perbuatan baik, tetapi Tuhan juga senantiasa akan menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada untuk mau melakukan perbuatan baik itu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sekarang mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Keluaran 4 ayat 12a. Keluaran 4 ayat 12a. Mari kita baca sama-sama. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kita baca sekali lagi ya. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Adik-adik, sekarang kita mau memberi persembahan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop apa saja. Nanti kalau kita sudah bisa datang ibadah ke gereja, kita bisa membawanya. Atau adik-adik dapat minta tolong mama atau papa transfer ke rekening GKI Gading Indah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mari kita mengakhirinya dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah sekolah minggu kami hingga selesai. Tuhan, kami mau menyerahkan semua aktivitas hari-hari ke depan kami hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.